Syukur bagimu ya Allah atas karuniamu. Mari tumbuh dan berkembang, siswa tercintaku, mengemban misi mulia, membangun peradaban bangsa. Indonesia Pancasila bermoral sepanjang masa. Terpujilah engkau, siswa tercinta, sehati mendidik generasi muda. Sampaikan komitmen keislaman, kebangsaan dan kecendekiaan. Mengemban misi mulia, membangun peradaban bangsa. Indonesia Pancasila bermoral sepanjang masa. Terpujilah engkau, siswa tercinta, sehati mendidik generasi muda. Sampaikan komitmen keislaman, kebangsaan dan kecendekiaan. Selalu ku tanam namamu di hati sanubarimu. Teruskan mengabdimu sampai akhir masa hidupku. Sampai akhir masa hidupku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, inayah serta hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kali ini kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salatullah wassalamuhu semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, panutan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya kami ucapkan banyak beribu-ribu terima kasih kepada Bapak, Ibu, orang tua, siswa Majlis Zikir Bina Qalbu Sabilah Malang yang telah hadir di tempat yang penuh barokah ini sekaligus menyaksikan acara
rutinan, yakni majlis zikir Bina Qalbu Sabilillah. Hadirin yang berbahagia, tertib acara pada kesempatan pagi hari ini yang pertama adalah pembukaan yang sudah kami buka, dilanjutkan dengan pembacaan istighosah. Yang ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang keempat, sambutan. Yang kelima, mau'idul hasanah dan sekaligus sesi tanya jawab, dan dilanjutkan dengan doa penutup. Hadirin, para orang tua siswa Majlis Zikir Bina Qalbu Sabilillah, sebelum kita masuki satu rangkaian acara demi acara, marilah kita baca suratul Fatihah agar acara pada kesempatan hari ini penuh dengan keberkahan. Al-Fatihatu ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sa'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Disampaikan terima kasih hadirin orang tua siswa Majlis Zikir Bina Qalbu Sabilillah Malang yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini, pada kali ini dengan tema meneladani akhlak Rasulullah dalam keluarga. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan acara yang kedua, yakni pembacaan istighosah yang akan disampaikan oleh Ustaz Khairul Anam, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua, siswa, dan anak-anak semuanya, marilah kita bersama-sama untuk memanjatkan zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua yang kita hajatkan, yang kita niatkan, senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa sairil anbiya'i wal mursalin, wa khususan Sayyidina al-Muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa Sayyidina Fakil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Sayyidina Qutbid Irsyad wa Ghazil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Ali wal Haddad wa usulihim wa furu'ihim wa dawil huquqi alim ajma'in anna Allah yu'li darujatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa bi'ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah wa la ruwahi walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa muallimina wa muallimikum wa khususan muassis sabilillah Kiai Haji Muhammad Al-Hasan wa khususan ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila maghribiha, khususan ahli kubur tim pengembang LPI Sabilillah Malang dan ahli kubur kita semuanya. Anallahu taghashahum birrahmah wal maghfirah wa anallaha yaghfir lahum dzunubahum wa yarhamuhum wa yulid darajatin fil jannah bi syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa khususan hajatina wa hajatikum min hawaijid dunya wal akhirah, khususan hajatina anak-anak SD Islam Sabilillah Malang, anak-anak TK Islam Sabilillah Malang, anak-anak SMP Islam Sabilillah Malang, anak-anak SMA Boarding School Sabilillah Malang, dan hajat kita semuanya, orang tua kita semuanya. Semoga senantiasa jadikan anak-anak yang soleh dan solehah, dimudahkan semua urusannya, diberikan ilmu yang manfaat barokah dunia dan akhiratnya, diberikan kehidupan mulia dunia dan akhiratnya, dan semoga yang mau ujian senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga orang tua kita, guru-guru kita senantiasa ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur, sehat wal afiat, diberikan rezeki yang banyak dan barakah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga lembaga pendidikan Islam Sabilillah Malang ini senantiasa mendapatkan ridha Allah, barakah Allah, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bi syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam,
wa ma nawahu salafus salih biniyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sya'ulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah para orang tua dan anak-anakku semuanya, kita memanjatkan zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan ridha kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Ya Allah ya Qadim, 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 ya Allah ya Qadim. Ya Sami'u ya Basir, 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 ya Sami'u ya Basir. Ya Alimu ya Khabir, 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 ya Alimu ya Khabir. Yang Qawiyyu ya Matin, 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 yang Qawiyyu ya Matin. Ya Allah, urzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, ya mubdi'u ya khaliq, 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 ya Allah ya mubdi'u ya khaliq, ya Allah ya mubdi'u ya khaliq, ya Allah ya mubdi'u ya khaliq. Ya Azimu ya Karim, 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 ya Azimu ya Karim. Ya Azizu ya Hakim, 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 ya Azizu ya Hakim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, Anta Rabbuna, Anta Maulana,
فاستجب لنا دعاءنا واعطنا سؤلنا إنك على كل شيء قدير. الفاتحة. Mari kita berdoa kepada Allah. Kita angkat kedua tangan kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa ashabana wa masyayikhana wa ahlana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-jahli wash-sharri wad-dhayr. اللهم اجعلنا وتلامذنا من خيار عبادك. اللهم اجعلنا وإياهم من علماء عبادك. اللهم اجعلنا وإياهم من كرماء عبادك. اللهم اجعلنا وإياهم من أغنياء عبادك. اللهم اجعلنا وإياهم سمحاء عبادك. اللهم اجعلنا وإياهم زعماء عبادك. اللهم اجعلنا وإياهم للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لقبول الفاتحة. Semoga Allah senantiasa menerima, mengabulkan semua permohonan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ustadz Khairul Anam SBD yang telah memimpin pembacaan istighosah. Semoga kita semuanya, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Hadirin Majlis Zikir Bina Qalbu Sabilah Malang, acara yang ketiga, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Muhammad Faik Maulana, siswa SMP Islam Sabilah Malang. Kepada Ananda dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu alaihim naba'a Ibrahim. قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما فنظل
ظلوا لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين
Rabbi habli hukman wa alhiqni bis solihin. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkan senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Hadirin Majlis Zikir Bina Qalbu Sabilah Malang yang berbahagia, rangkaian acara yang keempat, yakni sambutan oleh Asisten Direktur 3 Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang, yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Wartono MPD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhlil fala hadiyalah, wa sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin shahibus syafa'ah wa ala alihi wa man ittadahu ma ba'd. Yang terhormat Direktur LPI Sabilah Malang, Profesor Dr. Haji Ibrahim Babatol MPD. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Ahmad Musafak Asadi, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ulum Kacuk Kota Malang, selaku narasumber pada Majelis Dzikir Bina Qalbu hari ini. Yang terhormat tim manajemen LPI Sabilah Malang dan Satuan Pendidikan TK, SD, SMP Islam Sabilah Malang dan SMA Islam Sabilah Malang Boarding School. Yang terhormat tenaga pendidik dan kependidikan TK, SD, SMP Islam Sabilah Malang dan SMA Islam Sabilah Malang Boarding School. Yang terhormat Majelis Orang Tua Siswa MOS TK, SD, SMP Islam Sabilah Malang dan SMA Islam Sabilah Malang Boarding School. Yang terhormat segenap undangan dan para ananda siswa, utamanya kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 yang kita cintai dan yang kita banggakan. Pertama, marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat yang tiada tara yang telah diberikan kepada kita semua. Sehingga pada kali ini kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahim dan melaksanakan Majelis Dzikir Bina Qalbu dengan tema meneladani akhlak Rasulullah dalam keluarga. Kedua, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita menemukan jalan yang terang menuju ridho Allah SWT dengan syariat Islam yang rahmatan lil alamin. Dalam menjalani kehidupan dewasa ini, manusia memerlukan pedoman dan keteladanan sebagai panutan dalam aktivitasnya. Umat Islam hendaknya merujuk kepada kepribadian dan akhlak Rasulullah SAW dengan sebaik-baiknya. Dengan merujuk akhlak Rasulullah SAW, insya Allah persoalan hidup akan dapat kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah diutus oleh Allah SWT untuk menyempurnakan akhlak umatnya. Akhlak dalam keberibadatan, akhlak anak kepada orang tua, akhlak orang tua kepada anak, akhlak siswa kepada guru, akhlak guru kepada siswa, akhlak kepada sesama, bahkan akhlak kepada makhluk lain. Semoga kita semua, para jamaah Bina Qalbu Sabilah Malang,
senantiasa dapat meneladani akhlak beliau dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Betapa pentingnya tema Majelis Dzikir Bina Qalbu kali ini bagi orang tua dalam menjaga keharmonisan hubungan baik dalam keluarga dan dalam mendampingi siswa-siswa sabilillah selama belajar di rumah dalam hubungan sosial terhadap saudara dan tetangga pada masa pandemi COVID-19 ini. Akhirnya, saya, Asisten Direktur 3 LPI Sabilillah Malang, mewakili Direktur LPI Sabilillah Malang dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Majelis Dzikir Bina Qalbu Agustus 2020 dengan tema meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam keluarga ini secara resmi saya buka. Semoga kegiatan Bina Qalbu ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan majelis ini di samping majelis dzikir juga menjadi majelis ilmu, majelis silaturahim yang barokah serta memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kata sambutan yang telah disampaikan oleh Asisten Direktur 3 Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang. Hadirin Majelis Dzikir Bina Qalbu Sabilillah Malang, rangkaian acara yang kelima yakni Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Musyaffa Asadi. Beliau pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ulum, Kacuk, Kota Malang. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, patut kita syukuri bersama pada pagi hari ini kita masih diberi kemampuan sekaligus kesempatan oleh Allah SWT untuk melaksanakan rutinitas Majelis Bina Qalbu yang diselenggarakan oleh Yayasan Sabilillah dalam kondisi sehat walafiat. Semoga apa yang kita ikhtiarkan pada hari ini, pagi hari ini, dicatat oleh Allah SWT sebagai amalan solehan makbulah, dan Allah berkenan memberikan ilmu yang manfaat bagi kita semuanya, ilmu yang bisa kita jadikan sarana media untuk menyempurnakan, meningkatkan kualitas ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa manusia di samping merupakan makhluk individu sekaligus juga makhluk sosial. Artinya manusia di dalam menjalani kehidupannya di dunia ini pasti untuk memenuhi kebutuhannya harus berinteraksi, harus berhubungan dengan manusia lain. Hal ini juga disebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ini di samping mempunyai kelebihan pasti juga memiliki kekurangan. Yang ini justru bukan menunjukkan ketidaksempurnaan ciptaan Allah, tapi justru menunjukkan kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan adanya kelebihan dan kekurangan pada masing-masing individu, diharapkan antar manusia akan berinteraksi,
sehingga muncul saling membutuhkan antara satu dan yang lainnya, saling menghargai, saling menghormati, yang nantinya akan meningkat saling cinta, sayang, menyayangi, sehingga hidup manusia ini akan menjadi kehidupan yang harmonis, kehidupan yang indah. Nah, berhubungan dengan interaksi antar manusia, otomatis manusia ini terbentuk dalam kelompok-kelompok, yang terkecil sampai yang terbesar. Dan kalau kita mempelajari ilmu sosiologi, bahwa kelompok terkecil manusia adalah keluarga, ya, yang ini juga disebut primary group, ya, kelompok primer. Bahkan pertama kali manusia ini berinteraksi itu dengan keluarga, sehingga keluarga ini mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam membentuk karakter, sifat, dan selanjutnya membentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, Islam yang merupakan agama yang kafah, agama yang sempurna, agama yang benar-benar membimbing dan menuntun manusia untuk bisa menggapai cita-cita besarnya, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat, sangat concern sekali, sangat memperhatikan sekali tentang bagaimana memanage sebuah keluarga, ya. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri, keluarga yang diawali pembentukannya dengan proses pernikahan ini memang bertujuan untuk litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Itu untuk mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, bukan saja di dunia, terlebih di akhirat kelak. Sehingga bagi kita umat Islam yang menghendaki kebahagiaan dunia dan akhirat, tentunya juga harus memperhatikan bagaimana cara memanage keluarga. Nah, kalau kita berbicara bagaimana menurut Islam, bagaimana bimbingan arahan ajaran agama Islam terhadap bagaimana cara kita memanage keluarga, tentunya tidak ada yang lebih utama untuk kita jadikan suri tauladan, panutan, pembimbing, kecuali Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita harus benar-benar berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti bagaimana cara Rasulullah SAW memanage keluarganya, memperlakukan keluarganya, agar supaya kita menjadikan keluarga ini sebagai sarana media untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Apalagi jelas sekali dalam Al-Quran bahwa Rasulullah SAW itu sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sebagai suri toladan. Tentunya kalau Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa di dalam diri Rasulullah ada uswatun hasanah, berarti ini secara implisit mengandung perintah kita untuk mensuri tauladani Rasulullah SAW. Dalam hal apa? Ya dalam hal apapun, ya. Karena memang Rasulullah SAW
diperintahkan atau diutus kepada kita manusia untuk membawa rahmat, membawa kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Juga ditegaskan dalam firman Allah yang lain, qala Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, kalau kita memang mencintai Allah, mengharapkan ridhonya Allah, maka kita harus mengikuti apapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Walaupun dalam tanda kutip kita tidak mungkin bisa sempurna, tapi Allah tidak menuntut kesempurnaan kita, karena kita memang tidak mungkin sempurna. Yang pasti Allah akan melihat usaha dan ikhtiar kita. Ya. Lantas bagaimana cara Rasulullah SAW memperlakukan keluarga beliau? Rasulullah SAW menegaskan dalam beberapa sabdanya tentang bagaimana sikap kita terhadap keluarga. Yang pasti secara garis besar Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bersikap baik, untuk bersikap kasih sayang, lembut kepada keluarga. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik sikapnya terhadap keluarga. Bahkan Rasulullah menegaskan, wa ana khairukum li ahli. Dan saya adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan keluarga. Sehingga di sini mengandung makna yang sangat tegas bahwa kalau kita ingin berbuat baik terhadap keluarga, ya kita harus mencontoh Rasulullah, karena Rasulullah adalah orang yang terbaik dalam memperlakukan keluarga. Ya. Dan sebelum kita lebih jauh mencontoh bagaimana keluarga yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, terlebih dahulu kita harus memahami ya, bahwa membentuk keluarga ini harus didasari dengan niat yang baik, yang tidak lain adalah niat beribadah kepada Allah SWT. Ya. Karena membentuk keluarga yang diawali dengan pernikahan ini merupakan sebuah kebaikan atau ibadah yang disyariatkan oleh agama kita, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau menegaskan bahwa an-nikah sunnati. Nikah itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Berarti merupakan ibadah. Ya. Bahkan dengan membentuk keluarga yang diawali dengan pernikahan ini merupakan satu upaya untuk menyempurnakan keimanan kita, menyempurnakan kualitas agama kita. Rasulullah pernah bersabda, "Idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfad din." Jika seseorang telah melangsungkan pernikahannya, artinya membentuk sebuah keluarga, maka dia digambarkan telah menyempurnakan setengah agamanya. Ya. Makanya orang yang melaksanakan ibadah semacam sholat dan ibadah-ibadah yang lain, kalau itu dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga dibanding dilakukan oleh orang yang belum keluarga, itu beda, itu pahalanya berbeda jauh. Dalam sebuah riwayat selisihnya 60 kali lipat. Ya, makanya yang belum berkeluarga ini harus sekelas berkeluarga ya, karena sholatnya walaupun
sungguh-sungguh 60 kali dibanding yang sudah berkeluarga 1 kali itu sudah sebanding. Tapi jangan dimaknai terus wah iki bojo siji dikali 60 kali lipat, bojo telu lah iso 180. Wah ini itu makna yang nakal itu namanya. Jadi bagaimana ada istilah ya keberhasilan seorang laki-laki itu tergantung doa istri, sehingga kalau istri 1 dia bisa berhasil, apalagi istri 4 yang doakan lebih banyak berarti lebih sukses lah. Itu tidak benar juga itu ya. Jadi pemahamannya bukan seperti itu ya. Ya itulah gambaran bahwa membentuk sebuah keluarga ini merupakan ibadah. Digambarkan menyempurnakan separuh agamanya, setengah agamanya. Dan yang setengahnya falyattaqillah fi nisfil baqi. Maka sempurnakanlah yang setengahnya dengan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya untuk menyempurnakan itu ya kita harus melaksanakan ajaran agama Islam, melaksanakan ajaran nilai-nilai atau tauladan-tauladan yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena kalau kita berbicara masalah takwa, orang yang paling takwa adalah Rasulullah SAW. Nah ini yang harus kita perhatikan mulai awal. Jadi dalam membentuk keluarga itu yang pertama adalah niat yang terpenting. Rasulullah juga sudah menegaskan itu bahwa niat bentuk keluarga itu harus niat lillahi ta'ala. Kalau kita membaca sejarah pernikahan Rasulullah yang dituduhkan oleh orang-orang orientalis sebagai pernikahan yang penuh dengan pelampiasan nafsu bidah, itu sangat salah sekali. Rasulullah tidak seperti itu. Semuanya punya tujuan yang baik dan itu semuanya atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti mempunyai banyak sekali manfaat, fadilah atau pelajaran hikmah yang bisa dijadikan pelajaran oleh umatnya sepanjang zaman. Ya. Makanya yang pertama adalah niat yang baik. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Niat membentuk keluarga tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Kalaupun di sana ada kesenangan duniawi, itu bonus saja. Yang terutama adalah untuk niat ibadah, bukan untuk hanya sekedar memuaskan nafsu atau untuk kepentingan duniawi semata. Sampai-sampai dalam Al-Quran sendiri, dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 28, Allah SWT menegaskan kepada Rasulullah SAW, diperintahkan Rasulullah untuk mengatakan kepada para istri-istri ummahatul mukminin bahwa pernikahan dengan Rasulullah SAW harus berdasarkan niatan yang baik lillahi ta'ala. Qala Allah Ta'ala, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, jika kalian ini istri-istri Nabi, menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya dan kesenangannya. Artinya kalau kamu mempunyai tujuan menikah dengan Nabi ini untuk kesenangan duniawi semata, maka diperintahkan oleh Allah SWT, fata'alaina umatti'akunna, maka sini aku berikan kenikmatan duniawi, cuma wa usarrihkunna sarahan jamila, ancamannya akan diceraikan oleh Rasulullah SAW. Nah, makanya komitmen orientasi akhirat ini harus benar-benar ditanamkan dalam sebuah keluarga. Ya, suami istri harus berkomitmen bahwa bersatunya kita dalam sebuah keluarga ini tidak lain bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, untuk tujuan akhirat.
Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah mengancam, ya, dalam tanda kutip mengancam para istri-istri beliau SAW, kalau tujuannya bukan akhirat, kalau tujuannya hanya kesenangan duniawi, akan aku berikan, dan setelah itu akan aku ceraikan kalian dengan baik-baik. Artinya cukup sampai di sini. Ya. Makanya kalau kita pikir-pikir ya, saya juga sering mendapatkan curhat, sharing dari jamaah tentang masalah-masalah keluarga. Itu rata-rata masalah-masalah keluarga itu diawali dari masalah-masalah duniawi. Ya, rata-rata itu ya. Jadi konflik itu mesti diawali dengan masalah-masalah duniawi. Ya, ayo yang sudah berumah tangga atau yang belum, yang sudah, komitmen diperkuat lagi bahwa kita hidup hanya sementara. Keluarga kita ini harus bertujuan, berorientasi untuk akhirat. Apalagi Rasulullah SAW juga sudah memberikan arahan semacam itu melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lantas, apa pedoman keluarga yang baik atau keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana impian semua orang, atau biasa kita singkat dengan keluarga yang samawa, ya. Secara garis besar, secara kalau kita simpulkannya, keluarga ini harus berusaha menjadi keluarga yang barokah. Itu kata yang sangat singkat, tapi padat, yaitu keluarga harus menjadi keluarga yang barokah. Ya. Rasulullah SAW sendiri ketika memberikan atau mendoakan suami istri atau pasangan kemanten, ya, itu kan dengan doa yang sangat singkat, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Ya. Barakallahu lak wa baraka alaik, semoga berkah. Ya, semoga menjadi keluarga yang barokah, pasangan yang barokah. Nah, pasangan yang barokah itu yang bagaimana? Kita ini kan sering menggunakan kata barokah ya. Jadi barokah, kita kepingin keluarga yang barokah, harta barokah, kerjaan barokah, ya, rumah barokah, umur barokah, ilmu barokah. Apa sih barokah itu apa sih? Barokah itu secara sederhana ya, sesuatu yang mempunyai atau membawa manfaat dan maslahat dunia dan akhirat, itu namanya barokah. Ya, ya, kalau misalnya kita menginginkan harta yang barokah, ya, harta yang barokah, harta yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia, sandang, pangan, papan, dan beberapa kebutuhan yang lain. Sekaligus harta ini juga bisa kita gunakan untuk bekal di akhirat. Itu baru namanya hartanya barokah. Barokah itu bukan banyak, bukan. Pokoknya barokah itu ya multi manfaat lah ya. Di manfaat dunia, manfaat akhirat. Ya, kalau ada orang hartanya banyak, cuma hanya bisa dinikmati di dunia saja, artinya dia bakhil, dia pelit, kikir, dia tidak mau menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan akhiratnya dengan sodako, jariyah, dengan memberikan ya bantuan bagi orang yang membutuhkan, dengan meringankan beban orang lain, ikut andil dalam syiar agama Islam, dengan berinfak, berjariyah di fasilitas-fasilitas kebaikan, maka hartanya tidak barokah walaupun banyak, walaupun dia bisa terpenuhi kebutuhannya, bahkan bisa lebih-lebih dalam kehidupannya,
Tapi hartanya tidak barokah karena apa? Hanya bisa dinikmati ketika hidup di dunia saja. Di akhirat dia tidak ketemu sama hartanya. Ya. Termasuk umur yang barokah. Ya, umur yang barokah, umur kan waktu ya. Menghabiskan waktu umurnya dalam kehidupan di dunia ini bukan hanya untuk urusan duniawi, tapi juga urusan akhirat. Itu baru umurnya barokah. Kalau ada orang hidupnya mulai pagi sampai pagi lagi urusannya dunia tok, tidak ada kegiatan aktivitas yang jurusannya ke akhirat, ya tidak barokah namanya itu. Walaupun dia menjadi orang yang penuh prestasi di dunia, bisa menggapai kedudukan yang tinggi sekalipun, tapi kan urusannya cuma dunia tok, akhiratnya tidak dapat, tidak barokah. Ya termasuk istri atau keluarga yang barokah, ya keluarga yang memberikan kebahagiaan di dunia juga kebahagiaan di akhirat. Ibarat anak-anak yang bisa membahagiakan dan membanggakan orang tuanya di dunia juga di akhirat. Itu namanya barokah. Ya. Makanya istri yang barokah itu ya, kalau gambaran doa itu ada doanya Nabi Daud ya. Allahumma inni as'aluka zaujatan tu'inuni fi dunyaya wa akhirati. Ya Allah, saya mohon, saya minta pasangan hidup. Ya, karena Nabi Daud lelaki ya, mintanya istri gitu ya. Tapi ini secara umum pasangan hidup yang bisa membantu saya dalam urusan dunia dan juga urusan akhirat. Ya. Jadi bukan hanya urusan dunia, tapi bisa bekerja sama, berkolaborasi, saling mendukung, saling mensupport antara urusan dalam urusan dunia dan juga urusan akhirat. Ini baru menjadi suami yang atau istri yang barokah. Wa'udzubika, kata Nabi Daud, wa'udzubika min imra'atin, dan saya mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari pasangan hidup atau dari istri yang tusayyibni qabla al-waqtil masyib. Nah, ini lucu bahasanya Nabi Daud, yang menjadikan saya tua sebelum tua. Bahasanya kan asik ya, antik. Menjadikan saya tua sebelum tua. Ya seperti yang kita ketahui bersama, orang kalau penampilannya, penampakannya itu lebih tua daripada umurnya, itu rata-rata ya orang yang banyak pikiran, ya rata-rata orang yang stres, depresi, banyak tekanan hidup. Ya, jadi artinya Nabi Daud minta perlindungan dari seorang istri atau pasangan hidup yang bikin stres gitu, bikin depresi. Ya karena apa ya, perilakunya tentunya, karena karakternya yang tidak menyenangkan. Nah, itu. Ini apa? Secara garis besar keluarga yang barokah, keluarga itu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah adalah keluarga yang barokah, yaitu keluarga yang berorientasi dunia dan akhirat. Ya, bukan hanya akhirat saja, bukan hanya dunia saja, tapi dunia dan akhirat. Ya. Nah, lebih jauh lagi, ya, ini ada gambaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tentunya ini adalah tuntunan dari Rasulullah SAW yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam membina keluarga atau bersikap terhadap keluarga. Paling tidak ada 5 ya, ciri atau pedoman keluarga yang barokah. Ya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, ya, idza aradallahu bi ahli baitin khairan, jika Allah menghendaki sebuah keluarga ini apa? Dalam kebaikan, dalam keberkahan, ya. Yang pertama adalah faqahum fid din. Keluarga tersebut atau anggota keluarga tersebut diberi kemudahan untuk mendapatkan pemahaman agama. Ya, mendapatkan pemahaman agama. Ya. Sehingga kalau kita ingin menteladani Rasulullah SAW dalam membina keluarga, ya keluarga kita harus kita bekali dengan ilmu agama, dengan pemahaman agama. Ya, karena Rasulullah SAW sendiri menegaskan, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin sukses dalam urusan duniawinya, dia harus mempunyai ilmu, membekali dengan ilmu.
Itu sudah kita tahu semua lah. Orang kalau ingin sukses harus ada ilmunya. Urusan sekecil apapun di dunia ini kalau tidak ada ilmunya tidak jadi, gagal pasti. Masak saja kalau tidak ada ilmunya tidak jadi, tidak bisa dinikmati. Bahkan mungkin bisa membahayakan dalam beberapa masakan kalau tidak punya ilmunya. Ya, ini kan penting ilmu ini. Urusan dunia sekecil apapun ini kalau tidak ada ilmunya, ya peluang gagal itu sangat besar sekali. Apalagi urusan akhirat, tentunya ya lebih pantas kalau harus dilandasi dengan ilmu. Ya, makanya kalau kepingin keluarga ini keluarga yang barokah sesuai dengan tuntunan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya harus keluarga ini harus melandasi dengan ilmu. Tidak harus alim, tidak, tapi harus mau belajar. Ya, makanya jangan anaknya saja yang suruh belajar agama, tapi orang tuanya tidak mau belajar, ini tidak benar. Ya, semuanya harus mau belajar. Makanya seperti Yayasan Sabilillah ini memberikan fasilitas kepada bukan saja mendidik anak-anak, ya pelajar atau siswi atau murid-muridnya, tapi juga memberikan sarana kepada wali muridnya untuk mau belajar. Seperti acara Bina Kolbu ini harus mau belajar, jangan tidak. Nah, semuanya ada ilmunya. Dunia yang sementara saja kalau tidak pakai ilmu marit-marit, apalagi akhirat. Ya. Memang hadis ini kalau kita lihat statusnya dhaif ya hadis ini ya. Jadi walaupun hadis itu dhaif, tapi kalau berkenaan dengan memperkaya hazanah amalia kita itu tidak masalah. Yang utama keluarga yang barokah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu membekali seluruh anggota keluarga dengan ilmu agama. Ya. Kalau tidak mau ilmu agama jelas nanti akan tersesat. Ya. Terus yang nomor kedua, ya, waqqara dan menghormati ya saghiruhum kabirohum, anak-anak yang muda, orang-orang yang muda pada orang yang lebih tua. Di sini gambarannya adalah harus ada tata krama, sopan santun dalam keluarga ini kalau ingin menjadi keluarga yang barokah. Rasulullah SAW menunjukkan hal tersebut ya. Jadi bagaimana keluarga Rasulullah ini saling menghormati, bahkan dalam hadis sahih ini, ya ini didukung oleh hadis sahih kan, berarti ini Rasulullah mengatakan laisa minna, tidak termasuk golongan kami, malam yarham saghirahum, ya yang tidak menghormati anak-anak atau yang lebih muda, ya malam yarham saghirahu wa yuqir kabirahu, ya yang tidak menghormati, tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Jadi ada unggah-ungguh lah ya. Makanya sopan santun, akhlak ini penting ditanamkan kepada anak-anak kita, pada keluarga kita. Jadi cek duwe unggah-ungguh ya, dari cara berbicara, dari cara bersikap, itu harus benar-benar ditanamkan ya. Cara berbicara yang baik, bagaimana ketika kita berbicara kepada orang yang lebih tua, itu kan ada bahasa-bahasa yang berbeda, yang bahasa yang lebih halus ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu ada apa? Ada nguku, kromo inggil. Itu penting itu dalam, kalau kita orang Jawa ya jangan dihilangkan bahasa Jawanya. Kalau kita orang Sunda jangan dihilangkan Sundanya. Kalau orang Madura jangan dihilangkan Maduranya. Karena semua bahasa tradisional kita itu punya unggah-ungguh, punya strata bahasa ya. Beda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini sebenarnya untuk komunikasi antar suku saja, tapi kalau untuk keseharian lebih baik pakai bahasa daerah. Nah, ini penting nih, karena sekarang ini banyak pasangan-pasangan muda yang enggan mengajari anak-anaknya dengan bahasa tradisionalnya. Ini bukan Jawa saja,
yang Madura, yang Sunda, semuanya ada itu, strata bahasanya ada. Ini untuk menanamkan unggah-ungguh sopan santun. Ya, kalau bahasa Indonesia kan sama ya, saya makan, bapak makan, ibu makan, sampai kucing pun juga makan, tidak ada perbedaan. Tapi kalau bahasa tradisional kita ya, contoh bahasa Jawa ya, karena saya orang Jawa, jadi bahasa Jawa yang kita ketahui ya, kan ada mangan, ya ada maem, ya. Tapi kalau untuk berbicara dengan orang tua, menunjukkan sopan santunnya, kalau saya ya nedo, ya. Kalau orang tua dahar, itu sopan santun itu kan, unggah-ungguh namanya. Biar ada perbedaan antara iki wong tua, iki arek enom, jadi ada perbedaan, ndak diantem kromo sama semuanya. Saya makan, bapak sudah makan. Itu kucing juga makan loh, apa podo kabeh. Tapi kalau bahasa Jawa kan ndak le wis maem ta, sampun Pak, kula sampun nedha, jenengan pun dahar. Lho kan apik ya. Ya ada nilai sopan santunnya. Nah, ini yang nomor 2. Yang nomor 3, ciri keluarga yang barokah adalah warazaqahum, mereka diberikan rezeki, ya, berikan rezeki, warazaqahumur rifqa fi ma'isyatihim, ya, diberikan kemudahan rezeki, ya. Tentunya kemudahan di sini adalah rezeki yang halal, dimudahkan mendapatkan rezeki yang halal, dijauhkan dari rezeki yang haram. Sehingga kalau ada keluarga yang rezekinya lancar tapi dari sesuatu yang haram, ya itu musibah itu, ya. Bukan malah rezeki. Kadang-kadang ada orang yang ya mendapatkan rezeki tapi dengan jalan korupsi, misalnya menipu, dia bangga, istrinya juga bangga, anaknya bangga, ya. Padahal itu jelas-jelas dari barang haram, bukan itu, ya. Bahkan lebih baik kita pas-pasan daripada berlebihan tapi dari barang haram, ya. Jadi rezeki yang halal, dimudahkan mendapatkan rezeki yang halal. Nah, kita konsep rezeki itu harus tahu sebenarnya ya. Orang kadang-kadang memahami rezeki itu apa yang dimiliki, padahal rezeki itu apa yang dinikmati atau apa yang dirasakan, itu rezeki. Orang rezeki atau mendapatkan ya misalnya uang 1 miliar, ya belum tentu bisa dihabiskan semuanya. Yang rezeki itu yang dinikmati, yang tidak dinikmati bukan rezekinya. Nah, apalagi kalau rezeki yang bisa membawa balak musibah, waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Nah, sudah. Ini bab rezeki ini ya. Ini penting nih, penting sekali dalam membina rumah tangga ya. Nah, Rasulullah SAW ini hidupnya tidak bergelimang dengan harta. Bahkan keluarga Rasulullah ini biasa. Kalau satu hari tidak ada yang dimakan itu sudah biasa. Ya, itu kenyataan ya. Karena memang Rasulullah SAW menggambarkan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abidis sabil. Jadi orang hidup dunia ini hanya sekedar untuk apa? Mampir saja, seperti orang nyebrang jalan. Berarti kan cuma sebentar ya. Jadi tidak perlu berlebihan dalam kehidupan hartanya ini. Nah, terus yang keempat, tanda keluarga yang barokah sesuai dengan tuntunan, sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu wal qasdu fi nafaqatihim. Jadi kesederhanaan. Dan ini sudah ditunjukkan oleh Rasulullah bagaimana Rasulullah sangat-sangat sederhana sekali. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ya keluarga Rasulullah ini sering hidup dalam keterbatasan sampai ya tidak mungkin keluarga Rasulullah dalam 3 hari berturut-turut kenyang, itu tidak mungkin ya. Sampai pernah kita dengar Rasulullah pernah sampai mengganjal perutnya dengan batu. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah ini benar-benar hidupnya sederhana, padahal beliau ini seorang Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau memang minta ya, minta miskin itu minta. Doanya Rasulullah gitu ya. Jadi doanya Rasulullah itu memang minta dijadikan miskin
Allahumma hyini miskinan. Ya Allah, saya hidupkan saya dalam kondisi miskin. Nah, bahkan Rasulullah ya minta dimatikan dalam kondisi miskin. Ya. Rasulullah minta dikumpulkan dengan orang-orang miskin. Tapi umatnya tidak ada yang doa ini ya ini. Yang saya kira saya secara pribadi walaupun pernah mendengar doa ini, koyo gak pati wani ndonga njaluk melarat itu ya. Rasulullah melarat sih kuat ya. Kita kadang-kadang melarat kudu melenceng ya, ini bahaya ini ya. Tapi paling tidak kita jadikan pelajaran bahwa Rasulullah itu hidupnya sangat-sangat sederhana ya. Terus yang kelima, tandanya keluarga yang barokah sesuai dengan tuntunan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah wabassarahum uyubahum. Rasulullah SAW menggambarkan bahwa keluarga yang barokah adalah keluarga yang suka introspeksi diri. Ya, jadi masing-masing berusaha untuk mencari kekurangannya, tidak mencari kekurangan yang lain. Rata-rata keluarga ini bisa pecah atau buyar itu gara-gara masing-masing melihat kekurangan di pasangannya masing-masing, sehingga tuding-tudingan ya, tidak bisa melihat kekurangan diri sendiri. Nah, itulah gambaran keluarga yang barokah. Insya Allah kalau karakter keluarga yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini mewarnai kehidupan keluarga kita, maka keluarga kita insya Allah adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sesuai dengan tuntunan, ajaran, dan contoh dari baginda Rasulullah SAW. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Gus Syafa yang telah menyampaikan paparan pada kegiatan Majelis Zikir Bina Qalbu kali ini dengan tema meneladani akhlak Rasulullah dalam keluarga. Tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh beliau. Tentunya banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke kami. Oleh karena itu akan kami sampaikan kepada pertanyaan ini kepada Gus Syafa. Pertanyaan yang pertama, Gus Syafa, ngapunten. Yang pertama, bagaimana cara mendampingi belajar ala Rasulullah pada orang tua yang menyekolahkan pada sekolah sistem full day? Monggo Gus, barangkali bisa dijawab Gus. Sebenarnya kewajiban untuk mendidik anak-anak itu adalah orang tua. Jadi selain orang tua itu sebenarnya tidak wajib. Yang wajib itu adalah orang tua. Nah, sehingga orang tua harus mendominasi dalam mendidik anak. Ya. Cuma karena mungkin kesibukan dan lain sebagainya, sehingga orang tua tidak bisa sepenuhnya mendampingi anak-anak di dalam mendapatkan pendidikan sesuai dengan apa yang diharapkan, tuntunan seperti tuntunan ajaran agama Islam ya. Sehingga banyak orang tua yang menitipkan anak-anaknya untuk dididik pihak lain, itu lembaga formal atau seorang alim atau ulama atau ustadz ya, supaya mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan itu tidak masalah. Tradisi menitipkan pendidikan pada pihak lain itu tidak masalah, asalkan benar-benar pihak yang dititipi atau dilimpahkan, kan sebenarnya tanggung jawab orang tua gitu. Dia, orang tua melimpahkan tanggung jawabnya kepada pihak lain untuk mendidik anaknya ya. Nah ini
tidak ada masalah, asalkan memang benar-benar orang tua memastikan bahwa pihak lain yang mendidik anaknya, yaitu lembaga atau perorangan, itu benar-benar sesuai dengan tuntunan. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab orang tua akan pendidikan anak-anaknya, nah ini tidak boleh menitipkan anak hanya sekedar dititipkan seperti nitipkan barang itu ya sopo jari, tidak boleh, harus dikawal, harus dikawal, dipantau, ya tidak hanya sekedar, apalagi kalau merasakan saya sudah bayar, ini bahaya. Karena apa? Betul. Bayaran yang diberikan oleh orang tua sebanyak apapun, kalau dibandingkan dengan ilmu yang didapat, terutama ilmu agama ya. Jadi, terutama ilmu itu ada 3 yang wajib dipelajari ya, yang bisa menyelamatkan manusia, yaitu ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu akhlak. Ini yang utama. Kalau kita berbicara kesempurnaan agama itu adalah iman, Islam, dan ihsan. Ini ilmu tauhid, ilmu akidah, ini penting. Ya. Terus baru ilmu ibadah, bagaimana cara beribadah yang benar, sholat dan seterusnya, lain-lain. Terus yang tidak kalah pentingnya juga ilmu akhlak. Nah ini harus dikawal, paling tidak 3 hal ini harus dikawal. Ya, kadang-kadang kan banyak orang tua yang hanya melihat perkembangan anaknya dalam ilmu-ilmu non agama, matematikanya bagaimana, bahasa Inggrisnya bagaimana. Nanti kalau tidak kurang sesuai dengan harapan dipanggilkan guru les untuk matematika, untuk bahasa Inggris, tapi gak iso ngaji menengahi lah, ini yang bahaya. Padahal yang wajib justru yang ditanyakan oleh Allah amanah atau pertanggung jawab mendidik anak itu 3 ini. Kalau lainnya ini pendukung saja, boleh ya boleh tidak, tergantung atau sesuai dengan cita-cita atau kondisional. Tapi kalau yang 3 ini pasti, bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya. Ya, makanya ini yang harus dipantau. Dulu saya waktu di pondok pulang itu orang tua memantau bagaimana ibadah saya, bagaimana. Bahkan kadang-kadang disuruh baca kitab ya apa. Gak iso di sana ini apa di pondok dolin tok dan seterusnya. Artinya dikawal terus, dipantau. Jangan mau aku bayar larang kok sak piro bayare, kalau dibandingkan ilmu itu tidak bisa dihargai sebenarnya ya. Tidak bisa dihargai dengan materi, apalagi kalau 3 ilmu ini karena ini yang akan bisa membawa anak ini selamat dunia akhirat dan juga orang tuanya. Di orang tuanya, kalau bayangkan ya, sekarang ilmu Al-Quran saja ya, kalau ada orang yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran, ada sebuah hadis semacam ini, man istadharul Quran hafafallahu tabaraka wa ta'ala an abawail adab wa in kana kafiran. Barang siapa yang memperdalam Al-Quran, maka ya Allah akan memperingan siksa kubur bapak ibunya. Loh, nilai keringanan siksa ini seberapa? Kalau dinominalkan kan tidak bisa dinominalkan, sangat besar sekali. Bahkan sampai wa in kana kafiran, walaupun orang tuanya orang kafir sekalipun, ya, akan diperingan siksanya oleh Allah. Ini kehebatan Al-Quran misalnya. Nah, anak kalau diajari Al-Quran, ya mestinya orang tua harus terima kasih. Ya, di samping mendampingi harus benar-benar berterima kasih kepada pengajar-pengajar atau guru-guru anak-anak kita, terutama guru yang berkenaan dengan tauhid, fikih dan akhlak. Ini harus benar-benar hubungannya itu ada. Ini sayangnya kadang-kadang orang tua itu koyo ndekek barang. Nah, kur ono apike anak sapa diakon-akoni. Ora ono anake gak bener wancene sekolahane gak becus ya. Ini kan repot ya. Padahal itu tanggung jawabnya dia sebenarnya gitu. Ya mungkin itu secara garis besar orang tua harus memantau, harus jangan seperti menaruh barang. Jadi harus benar-benar memantau dan jangan merasa sudah bayar, sudah memberikan sesuatu, karena nilai ilmu tidak ada, tidak bisa dinominalkan. Mungkin itu secara garis besar. Terima kasih Gus atas pertanyaan yang pertama. Para pendengar, para mustami' dan mustami'an Basidikir Minat Kolbu yang saya hormati, ada banyak hal yang perlu kita tanyakan kepada beliau ini terkait dengan apa yang sudah disampaikan panjang lebar, bagaimana
cara kita untuk meneladani akhlak Rasulullah dalam membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kita lanjutkan para pemirsa pertanyaan yang berikutnya. Gus Safa, ngapunten. Pada saat ini kan musim-musim pandemi COVID-19 yang tidak tahu sampai kapan, dan siswa-siswa juga belajar di rumah, termasuk juga belajar Al-Quran di rumah untuk siswa-siswa kami di sini. Nah, ini bagaimana untuk mungkin konsep Kanjeng Nabi, konsep Rasulullah, mungkin bagaimana untuk anak-anak membaca Al-Quran, katakanlah itu tidak disuruh langsung tiba-tiba dengan membaca Al-Quran, sholat pun ibadahnya dan sebagainya. Mungkin ada konsep-konsep yang jitu untuk keluarga. Jadi kalau bagaimana cara kita mendidik anak kita, kalau saya mengatakan ajaran agama Islam berarti itu tuntunan Rasulullah, berarti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, berarti apa yang dicontohkan dan dilakukan oleh Rasulullah tentunya, ya. Pertama ya, masalah yang berkenaan dengan pandemi ini ya. Pertama, yang perlu diperhatikan karena anak-anak itu belajar dengan daring ya, otomatis menggunakan teknologi HP. Ya. Ya, ini zaman Rasulullah dulu tidak ada ya, anak yang pakai daring tidak ada. Nah, sekarang ada, dan kita tahu bahwa HP ini diibaratkan oleh para ulama seperti pisau bermata dua ya. Artinya bisa digunakan untuk sesuatu yang positif, juga bisa digunakan untuk sesuatu yang negatif. Bisa bermanfaat, juga bisa mencelakai diri sendiri. Makanya dalam mengawasi anak-anak kita, nah, karena kalau HP sudah otomatis anak-anak dikasih HP. Ya, lah daringnya belajarnya mungkin 1 jam, cuma YouTube 2 jam. Game 3 jam, lah ini yang bahaya ya. Karena gini, secara logika ya, membangun dan merusak itu lebih cepat merusak. Ya. Sing bangun orang 10, sing rusak orang 1 cukup. Ya. Bangun oma itu sampai berbulan-bulan, tapi ngerusak oma tidak perlu berbulan-bulan. Artinya dengan HP ini mungkin belajarnya mau Qur'ane ya wis apik san. 1 jam, tapi kena game setengah jam ngono wis rusak. Kena game 1 jam 2 jam wis Qur'an yang tadinya sudah bagus akhirnya rusak itu. Makanya ini harus diawasi oleh orang tua, benar-benar diawasi, karena HP ini Masya Allah ya, manfaatnya besar, juga mudaratnya juga besar. Kalau tidak hati-hati, ini banyak anak-anak kita yang karakternya sampai jiwanya terganggu gara-gara HP, gara-gara main game, sampai mania atau seperti itu kan ada. Jadi itu yang harus hati-hati. Nah, terus yang kedua berkenaan dengan bagaimana cara kita memberikan pelajaran sama anak-anak kita supaya anak-anak kita dalam beribadah itu gak pakai disuruh, ya, punya kesadaran. Ya sebenarnya kalau di dalam Islam ini konsepnya adalah konsep uswatun hasanah, keteladanan. Jadi orang tua harus memberikan keteladanan. Bahkan lisanul hal ini lebih baik. Ya, lisanul hal bukan lisan ini, lisan qaul ini, lisan perkataan. Dikuandani, didalili, tapi waktu ini dewi gak ngelakoni ya mendal gitu. Jadi lisanul hal itu artinya nasihat secara halia, secara pribadi, perilaku, sehingga anak bisa mencontoh. Bapakku sregep, itu lebih mudah anak ini untuk mencontoh orang tuanya. Ya, bahkan nasihatnya tidak perlu panjang-panjang, anak itu lebih mudah untuk melakukan itu daripada dinasihati dawa nang masjid itu kuapi, kudu nang masjid 5 waktu, tapi wae nang masjid bapaknya kelesetan. Lho Pak, kok nang masjid tak lho. Tak miri koncone bapak le jadi lho. Padha tak miri koncone bapak. Biyen bapak wis tuwuk, biyen luwuk tuwuk. Jadi dicontohkan. Rasulullah seperti itu, mencontohkan kepada ahlul baitnya itu bagaimana cara berbuat. Karena memang Rasulullah dicetak sebagai uswatun hasanah oleh Allah. Berarti memang harus dicontoh, bisa dicontoh. Makanya keteladanan, termasuk guru-guru barang ini keteladanan yang terpenting itu. Bagaimana guru-guru kan ada istilah
guru kuncing berdiri, Nggih. ya murid kuncing pencolotan ya. Itu kan Nggih. nirunya kan lebih parah Nggih, kan, nggih, nggih, gitu. nggih, nggih. Hingga insya Allah kalau kita baik, nirunya lebih baik juga Baik lagi, bisa. nggih, nggih. Ya, keteladanan ini penting orang tua. Itu cara mendidik yang paling bagus itu dengan keteladanan. Nah, kita ini melihat orang tua kita, akhirnya kita bisa ya sedikit banyak ternasihati dengan perilaku orang tua kita. Insya Allah gitu. Ini keteladanan itu yang terpenting ini. Cok ngongkon tok. Nggih, nggih. Ku wong tua njaluk dipijetno ini ya. Ya. Nggih. Ya itu. Nggih. Ini semakin menarik, Gus. Ada satu pertanyaan yang sudah masuk ini, Gus ya. Ini mungkin terakhir karena terbatasnya waktu. Anak-anak kita itu kalau misalkan disuruh, ya ini kebiasaan di rumah, disuruh misalkan untuk sholat, kemudian untuk pergi apapun aja, kalau disuruh kadang-kadang itu membantah dan sebagainya. Dan barangkali ada doa, Gus, doa untuk anak-anak, ya orang tua mendoakan kepada putra-putranya biar ketika misalkan disuruh dan sebagainya itu sudah mancep, makbul dan lain sebagainya. Barangkali ada, Gus. Kalau konsepnya Islam memang doa ya. Di konsepnya Islam memang berdoa. Cuma doa itu harus dibarengi dengan sebuah perilaku yang sesuai dengan doa tersebut. Dalam Al-Quran disebutkan walillahil asma'ul husna fad'u biha. Ya. Berdoalah, ini doa ya. Diperintahkan berdoa. Cuma wadarul ladina yulhiduna bi asma'in, kan gitu kan ya. Jadi hati-hatilah dengan orang yang menyimpang dari asma Allah. Artinya doanya dengan perilakunya tidak sama. Nah ini. Jadi kita boleh lah, memang kita dianjurkan mendoakan ya. Dan doa-doa yang diajarkan dalam Al-Quran juga banyak. Seperti Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli muqimas sholati wa min dzurriyyati. Dan banyak sekali lah doa-doa itu yang itu ikut doa-doanya Al-Quran sudah cukup. Dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para ulama juga ada. Allahumma barik lana fi ahlina wa azwajina wa auladina waqfadhum wa la tadurruhum wa fikum ta'atik rajulna birahum. Kalau masalah doa itu banyak, kita bisa mempelajari, bisa membuka kitab atau Quran bisa. Cuma yang terpenting supaya doa kita itu terdukung juga dengan perilaku kita ya. Gini, kita harus mengawali dari diri kita sendiri. Seperti yang saya sampaikan tadi, contoh ya. Dalam hal ini kalau kita kepingin anak kita bersikap yang baik, itu harus kita awali dulu. Bersikap yang baik kepada kita, nurut sama kita, itu harus kita awali dengan kita dulu bagaimana sama orang tua kita. Makanya disebutkan dalam hadis, baru aba'akum yabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kamu kepada orang tua, niscaya anak-anakmu akan berbakti. Oh ternyata anak itu cerminan kita. Jadi kita awali. Saya sering ya sowan kepada para kiai, para ulama, guru-guru. Kadang-kadang ada tamu yang mengeluh kesahkan tentang anaknya. Ya nopo yai, anak kula kok ngeten nang kula. Yai selalu mengatakan, sampean ya apa ambek bapak ibu sampean? Kula nggih ngoten. Oh ya wis jadi bahas. Iku tanduran sampean wis rasakno. Lha terus ya napa carane kula memperbaiki? Awali dengan sampean nang ngene wong tuwa. Njaluk 10 njaluk ridho nang wong tuwa. Wong tuwa kula sampun sedo. Ya apa carane berbakti nang wong tuwa dalam kondisi sampun sedo? Banyaklah berdoa, kasih pahala dengan menyalurkan jariah yang kita hadiahkan kepada beliau dan seterusnya. Nah itu baru. Jadi perbaiki dulu dengan orang tuamu. Makanya kalau kita melihat anakku kok ngene yo, langsung koreksi kita. Ya apa aku ben wong tua? Oh aku ya kok ngene. Nah ya sudah. Jangan dinasihati anak ini, karena anak ini adalah fotokopi kita gitu. Cara memperbaiki dari kita dulu. Maka kita harus minta ridhonya orang tua, minta maaf pada orang tua. Itu seperti itu. Dulu anak saya dulu, ini cerita pribadi sebenarnya. Cuma buka aib sebenarnya, tapi saya tidak malu, sudah tidak apa-apa ini ya. Waktu anak saya masih seusia TK itu ya. Itu rodok ngelet ya, bahasa di Jawa itu rodok mencowok wis pokoke ngelet lah gitu. Sampai omah marat-marit. Lah itu waktu itu saya sempat ya rada emosi, ki omah mari ditata rapi-rapi, wis marat-marit meneng kok kapal pecah. Iki gak ono meneng ya arek. Kudu tak cewek ae.
Waktu itu ada saudara saya yang lebih tua, kakak saya. Nah, beliau mengatakan, kon biyen cilik duwe nemen timbangan iki. Oh, tibano iki fotokopianku. Akhirnya wadah sih. Berarti harus saya perbaiki dulu. Akhirnya oh ya Allah, iki dibalas sampai anak. Iki diingatkan. Akhirnya cara saya memperbaiki mereka bagaimana? Saya harus meningkatkan kebaktian saya kepada orang tua, njaluk ridhone, njaluk sepuro. Ya kepingin apa menyenangkan orang tua. Insya Allah anak nanti akan berubah sendiri, dirubah oleh Allah. Karena ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Jadi berbuat baiklah kamu kepada orang tua. Niscaya anak-anakmu akan berbuat baik. Ini gampang konsepnya ya. Makanya saya sering ke anak-anak santri ya. Saya mengingatkan anak-anak santri, kira-kira besok awakmu besok kepindu anak iku ya apa kira-kira? Kalau pindu anak sing nurut, sing sregep, sing pinter, sing ibadahnya sregep dan seterusnya. Oke, tulis keinginanmu mempunyai anak seperti apa. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, sudah semuanya. Dan pada saat ini lakukan itu. Lakukan itu saat ini. Misalnya anakmu besok seperti itu. Lek kon males tapi jaluk anak sregep. Kon bener jaluk anak rajin. Kon males ibadah jaluk anak sregep ibadah. Ndak bisa. Awakmu dhewe saiki koyo ngono. Ya. Kon kepin delok apa duwe anak sing bisa menyenangkan hati orang tua, kon dhewe balak-balik gregetno atine wong tuamu. Jadi lakukan sekarang. Jadi lakukan, aku kepin duwe anak kayak ngene iki lho. Lah, kayak ngene iki lho. Lakonono. Nah, itu penting itu. Makanya anak-anak juga semacam itu, kepingin duwe anak sing apa aku besok, lakonono saiki. Yaitu kamu sekarang itu mencetak anak-anakmu besok. Nah, itu lebih mandes. Ya wis. Kau nek males saiki yo, entar ono anakmu besok males. Kau nek gregetno wong tuamu, entar ono anakmu yo gregetno awakmu besok. Seperti itu. Itu Masya Allah ya. Islam sangat sederhana sekali ya. Rasulullah juga sangat sederhana memberikan arahan. Pokoknya awakmu ya cerminane anakmu besok. Jadi anakmu modeli apa aja salahnya dhisik. Bagaimana kamu sebagai orang tua? Insya Allah kalau kita walaupun ada yang memang ujian. Memang ada ujian. Kalau ujian ya harus sabar, kita doakan. Jangan disabdo. Disabdo itu bahaya. Terutama ibu jangan mudah nyabdo anaknya. Didoakan. Kalau perlu kalau waktu emosi doakan yang terbaik. Wancen nih calon ulama gede nih. Wah, aku tadi ulama gede. Ojo wancene arek tingkane koyo bedes lho, arek koyo bedes. Dari anake lah bapak iki kingkong berarti. Nah ini tidak boleh. Jadi dari diri sendiri. Kalau doanya insyaallah banyak. Terus di samping didoakan disodakoi ya nek. Kata as-sadaqah itu didafil bala. Jadi kalau anak nakal itu ojo diseneni tok disodakoi. Ya Allah niki kula sedekah. Damel anak kula. Nah, muga-muga anak kula jangan paring hidayah dadi anak sing sae, anak sing saleh. Nah, itu ada ikhtiar kayak gitu, ada doa, sedekah dan seterusnya. Dan mungkin itu nggih. Matur nuwun Gus atas pertanyaannya para mustami'ah Majelis Zikir Bina Qalbu yang dirahmati oleh Allah. Demikian tausiah atau mau'izah hasanah sekaligus pertanyaan yang sudah kami sampaikan kepada beliau dan alhamdulillah sudah dijawab. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Dan kami selaku penghantar acara pada kesempatan hari ini, namun sebelum kami tutup, kami mohon untuk bisa menutup dengan doa kepada Gus Safa. Kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana warhamna warhamhuma kama rabbayana shighar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi ahlina wa azwajina wa auladina wa dhurriyyatina tullabina wa talabatina waghfirhum wa la tadarrahum wa waffiqhum ta'atik rasulik warzuqna birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khuluqi khalqi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wa aqbalna bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian kesiran ahsan al-jaza dengan Gus Safa yang telah menyampaikan mau'izah dan sekaligus untuk doa pada Majelis Zikir Bina Qalbu kali ini.
Dan para muslimin muslimat, insyaallah kita akan berjumpa kembali ya pada bulan depan ya, dengan tetap majlis zikir Bina Qalbu Sabilillah. Oleh karena itu, kami selaku penghantar acara pada pagi hari ini, dan kami mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.